Dan kami masih bersama dengan para narasumber malam hari ini. Di studio masih bersama dengan Bang Billy serta Mas BK, masing-masing dari paslon 01 serta 03. Dan kemudian Pak Syarif Hasan selaku perwakilan dari pasangan calon nomor 02. Serta tentunya Mas Kurnia Ramadana dari Indonesia Corruption Watch, maksud kami, atau ICW. Mas Kurnia, tadi kita sempat mendengarkan sekelumit pernyataan dari Anda, tapi terpotong karena ada kata sambutan dari pimpinan sementara atau ketua sementara KPK saat ini, Nawawi Pomolango. Silakan, Mas Kurnia, mungkin bisa diteruskan. Kalau saya ingin masuk pada tadi apa yang disampaikan oleh Pak Nawawi Pomolango maupun Pak Nurul Gufron. Tadi sebenarnya masyarakat Indonesia sedang mendengar curhatan dari KPK terkait dengan problematika internal kelembagaan dan minimnya regulasi-regulasi yang menyokong agenda pemberantasan korupsi. Ada dua hal, Mbak Fani, yang ingin saya highlight. Yang pertama kali disebutkan oleh Pak Nawawi adalah undang-undang yang selama ini terkesan dilewatkan, yaitu undang-undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di dalam undang-undang itu ada menyebut tentang kewajiban pelaporan LHKPN, laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Memang kalau kita membaca undang-undang itu, satu, sanksinya hanya administratif, maka dari itu sampai saat ini, misalnya ada penyelenggara negara yang tidak patuh LHKPN, tidak ada sanksinya. Ketika sanksi tidak diberikan, otomatis mereka akan abai terhadap kewajiban itu. Beberapa bulan yang lalu, Mbak Fani, sebagai contoh, kami di ICW baru melaporkan sekitar 50-an anggota DPR RI yang tidak patuh LHKPN. Bahkan ada anggota DPR sekelas pimpinan atau struktural DPR yang tidak pernah melaporkan LHKPN 4 tahun berturut-turut. Maka dari itu mungkin yang ditangkap oleh KPK penting untuk menjamin adanya komitmen dari calon presiden atau calon wakil presiden untuk merevisi Undang-Undang 2899 dan menambahkan sanksi tersebut. Sekalipun ada sanksi administrasi, kami yakini, karena kami juga melihat beberapa tahun ke belakang soal LHKPN, sanksi administrasi itu pun tidak diberikan, Mbak Fani. Tentu kita mempertanyakan, kalau ingin mendukung integritas penyelenggara negara, maka dua aspek penting adalah transparan dan akuntabel, terutama terkait harta kekayaan. Poin kedua yang menarik, Mbak Fani, ini relevan dengan kondisi KPK saat ini. Pak Nawawi menyinggung soal proses seleksi pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Kenapa ini penting? Karena pilihan dari pemerintah dan juga DPR tahun 2019 yang lalu menghasilkan komposisi pimpinan KPK yang hari ini penuh dengan permasalahan. Bayangkan, Mbak Fani, yang memilih Pak Firly Bahuri itu 53 full Komisi 3 DPR, diusulkan oleh Presiden. Hari ini terbukti melanggar kode etik berat, sebentar lagi mungkin akan masuk pada proses persidangan. Oleh sebab itu, ini juga relevan, karena tahun 2024 ada proses seleksi pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Kita membutuhkan komitmen dari calon presiden untuk memastikan mendengar kritik dari masyarakat terkait dengan proses tersebut dan memilih pimpinan KPK yang benar-benar berintegritas. Sekalipun memang isu penegakan hukum hanya satu dari sekian banyak indikator dari indeks persepsi korupsi, namun itu yang tampak hari ini. Dan juga tadi disinggung soal undang-undang pemasyarakatan, di mana undang-undang itu telah mendegradasi korupsi sebagai extraordinary crime. Korupsi sekarang hanya sebatas tindak pidana umum. Kenapa? Karena pemberian remisi bagi pelaku korupsi sama dengan tindak pidana umum lain. Jadi sederhananya, koruptor untuk mendapatkan remisi sama mudahnya dengan seseorang yang maling motor. Sederhananya seperti itu, karena tidak ada pengetatan lagi. Itu juga dibutuhkan komitmen dari kandidat calon presiden dan calon wakil presiden untuk berani merevisi kembali undang-undang pemasyarakatan. Baik, Mas Kurnia.